Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batiniah, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong di channel batiniah ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahkan rezeki kita. Amin amin rabbal alamin. Sedulur batiniah, untuk mata batin tidak banyak orang yang bisa langsung melihat, apalagi dalam prosesnya itu proses sendiri. Jadi yang saya maksud proses sendiri itu seperti wirid sendiri dan membangkitkan sendiri, mengaktifkan sendiri. Itu bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa langsung melihat. Kadang ada hanya yang bisa merasakan dan seperti selalu diikuti, tapi tidak ada orang, seperti ada yang mengawasi, tapi tidak ada orang, tapi tidak bisa melihat makhluk halus. Ya, tapi itu sudah terbuka, mata batinnya sudah terbuka saat merasa ada yang lewat di belakang, saat merasa ada yang mengawasi, saat merasa ada yang mengikuti, itu mata batin sudah terbuka. Hanya butuh dilatih agar kita bisa melihat menggunakan mata batin kita. Nah, dan untuk versi saya, untuk melatih mata batin itu ada dua cara. Yang pertama, kita meditasi. Dan untuk cara yang kedua, kita turun ke lokasi. Seperti kita ke tempat angker untuk melatih mata batin kita. Nah, terus yang mana yang lebih cepat? Dengan meditasi apa dengan kita turun ke lokasi? Ya, tergantung juga. Tergantung seperti apa ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kan kita hanya berusaha. Nah, yang memberikan tetap Allah. Jadi kita tugasnya berusaha saja. Jadi intinya kita berusaha, berdoa agar apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita rokok dulu ya. Dan untuk sedulur, saya minta maaf karena untuk video yang kemarin yang testimoni kebal itu ada yang komentar di sana. Kalau tidak salah itu intinya kenapa saya kok akhir-akhir ini jual ilmu. Jadi saya tidak jual ilmu. Jadi saya akan tetap terus mengijazahkan keilmuan-keilmuan yang insya Allah tanpa mahar untuk sedulur, tanpa sedulur mengeluarkan uang sepeser pun untuk saya. Nah, dan untuk yang kemarin yang yang air zam-zam itu bukan dari saya, tapi dari padepokan. Jadi sedulur memaharkan dari padepokan saya, padepokan tempat saya belajar, bukan dari saya. Jadi yang sedulur ambil keilmuannya itu bukan dari saya. Yang dari saya itu untuk sedulur insya Allah tetap tanpa mahar. Nah, perbedaannya untuk yang di padepokan saya itu lebih lengkap timbang yang di saya, karena saya masih belajar juga di sana. Jadi saya hanya membantu saja. Saya membantu sedulur, saya juga membantu padepokan saya. Jadi saya harap sedulur batiniah tidak berpikiran yang aneh-aneh tentang saya. Jadi intinya saya di sini hanya membantu saja. Monggo kopinya biar nggak ngantuk. Nah, dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang yang menggunakan meditasi dulu. Jadi seumpama sedulur saat membuka mata batin itu menggunakan amalan. Nah, saat mengasahnya pun sedulur
amalkan juga amalannya. Jadi saat meditasi itu juga meditasinya tidak sembarangan. Meditasinya seperti yang sudah saya ajarkan memang. Jadi pundak diluruskan dan jangan menyender. Terus tangan seperti ini di atas lutut. Setelah itu, jika yang saat membuka mata batin menggunakan amalan, jadi sedulur amalkan. Juga terus amalkan berapa kali ya, sekuatnya. Jadi sekuat sedulur. Jadi amalkan di dalam hati, jangan diucapkan. Tapi sebelum itu alangkah baiknya sedulur berdoa dulu kepada Allah. Jadi intinya sebelum meditasi sedulur berserah diri, benar-benar pasrah dan yakin. Setelah itu berdoa minta ridho Allah agar mata batin sedulur semakin tajam penglihatannya terhadap makhluk gaib. Setelah itu sedulur persiapkan punggung diluruskan, jangan menyender, tangan seperti ini di atas lutut, lalu baca amalannya di dalam hati. Dan untuk pikiran dikosongkan, jangan fokus kemana-mana. Kalau saat buka mata batin itu kan kebanyakan fokusnya di sini. Tapi kalau untuk mengasahnya, untuk versi saya, kita fokusnya di sini saat kita mengamalkan. Jadi untuk pikiran tuh kita kosongkan semua. Kita fokusnya di sini di hati. Fokus kepada amalan yang sedulur baca. Fokus. Nanti sedulur akan melihat seperti cahaya putih atau seperti alam-alam gaib, seperti itu. Itu untuk yang meditasi. Dan untuk mengakhirinya gimana? Ya untuk mengakhirinya sih mudah juga sih. Untuk mengakhirinya sedulur cukup baca Al-Ikhlas 1 kali. Jadi saat meditasi, saat sedulur rasa sudah cukup, terus sedulur niatkan untuk menutup meditasi sedulur. Niatkan saja, terserah sedulur niatnya seperti apa. Setelah berniat langsung baca Al-Ikhlas 1 kali. Setelah itu, setelah selesai, buka mata dan sudahi. Nah, dan untuk yang seperti turun ke lokasi, itu biasanya ya lebih cepat tajam. Tapi ya seperti yang kita katakan tadi, tergantung ridho Allah. Tapi kebanyakannya sih lebih cepat yang turun lokasi ketimbang menggunakan meditasi. Jadi saat turun ke lokasi, sedulur benar-benar pastikan tempat itu angker. Nah setelah itu sedulur berdiri entah di depan pohon yang memang terkenal angker. Kalau takut nggak apa-apa, bawa teman sekalian sama-sama melatih mata batinnya. Intinya temennya nggak ganggu, biar sedulur fokus. Sedulur berdiri saja di depan pohon angkernya atau di kuburan atau di tempat lainnya, intinya memang terkenal angker. Berdiri saja, terus yang menggunakan amalan ya baca amalannya 3 kali. Setelah itu fokusnya di mana? Fokusnya di tempat itu. Misal sedulur berdirinya di depan pohon angker, jadi sedulur harus ingat pohon itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi gambarkan di batin sedulur, fokuskan terus, nanti akan terlihat ada sosok apa saja di sana, bentuknya seperti apa dan warnanya seperti apa. Dan kalau di kuburannya sama, jadi sedulur harus benar-benar ingat gambarannya kuburan itu seperti apa. Jadi gambarkan di batin sedulur, dia juga akan terlihat. Dan untuk yang tidak pernah menggunakan amalan, melatihnya untuk turun lokasi, sedulur tinggal fokus saja. Jadi intinya sedulur pertama itu berniat. Dan untuk yang menggunakan amalan, ya baca amalannya 3 kali. Setelah itu fokus. Dan yang tidak menggunakan amalan, ya
berdoa, berniat, langsung fokus saja. Intinya kita ingat lokasi yang ada di hadapan kita. Nah, dan untuk yang barusan yang meditasi saya lupa. Untuk yang tidak menggunakan amalan ya tinggal berdoa saja, berniat, setelah itu fokus saja. Dan yang tidak menggunakan amalan fokusnya di mana? Ya fokusnya tetap di hati. Tapi agar tidak hilang plong pikiran kita, agar tidak kesurupan ya kita tambahilah seperti bersolawat, entah berzikir, seperti itu saja. Agar kita tidak benar-benar plong hilangnya. Tapi kalau untuk pikiran sama, kita hilangkan, kita kosongkan. Nah, dan untuk yang turun lokasi bisa juga kalau yang benar-benar takut untuk turun ke lokasi bisa juga melihat seperti video-video horor, tapi yang benar-benar horor, bukan yang settingan. Tapi untuk yang sekarang ini ya kebanyakan settingan sih, kalau untuk horor-horor sih. Tapi kalau untuk yang menurut saya sih, menurut pandangan saya, seperti videonya Kang Ujang itu sering ada penampakan. Dan insya Allah juga saya akan membuat video-video seperti itu, tapi tidak berhubungan dengan santet, karena itu sudah banyak yang bikin konten kayak itu. Jadi intinya insya Allah saya akan seperti mengungkap misteri, karena kalau untuk mengungkap misteri kan sudah pasti berhubungan sama makhluk halus. Jadi sedulur bisa juga saat menonton video saya bisa juga melatih mata batinnya. Seperti saat mediumisasi, sedulur lihat sosok apa yang masuk di sana. Jadi seperti itu. Karena memang kalau mengungkap misteri itu pasti sudah melekat sama yang namanya makhluk halus, itu sudah pasti. Karena sudah pastinya nanti akan mediumisasi dan dimasukkan pasti makhluk gaib. Jadi untuk penjelasan saya seperti itu saja. Ini untuk versi saya. Jadi kalau ada yang salah pemahaman atau berbeda pemahaman, ya saya minta maaf, tapi saya menghargai kreator lainnya, dan kalian juga harus menghargai saya, karena ini memang pendapat saya atau versi saya. Jadi hargai versi saya juga menghargai versi kalian. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang ingin mengikuti versi saya monggo, yang tidak ya monggo. Jadi intinya saya sudah berbagi saja. Dan untuk yang ingin mengikuti versi saya atau mengambil tata cara ini, komentar saja Qabiltu. Dan yang belum paham komentar juga, insya Allah saya balas. Karena akhir-akhir ini saya memilih komentar-komentar yang memang benar-benar harus saya balas. Jadi komentarlah jika ingin benar-benar bertanya, pikirkan dulu pertanyaan yang memang bisa bermanfaat untuk sedulur nanti yang membaca komentar. Jadi seperti itu. Tapi yang seperti komentar seperti berdoa bersama, misal mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah. Nah, itu juga tidak apa-apa. Nanti kita bisa mengaminkan bersama, meskipun aminnya dalam hati. Baik sedulur, mudah-mudahan penjelasan saya untuk kali ini untuk mengasah mata batin bermanfaat untuk sedulur, untuk saya dan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sedulur tetap betah di channel Batiniah ini, yang mudah-mudahan selalu memberikan keilmuan-keilmuan dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dan dengan insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur Batiniah, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.